Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Evi. Bu Evi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yunita, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Tapi hari ini itu sebetulnya nggak sehat sih. Kenapa? Dari kemarin itu kan aku renang. Kemarin weekend kita di Malang, di villa itu ada kolam renangnya. Padahal Jadi dingin aku, ya, Bu ya? Dingin, aku renang dulu lah. Habis gitu terus paginya bangun tidur itu udah nggak enak banget badannya sampai sekarang. Tapi enggak apa-apa, aku semangat kok untuk coaching kita hari ini. Iya, semangat loh Bu Evi ya. Ngomong-ngomong, nanti saat coaching itu ada rubrik penilaiannya ya? Iya Bu, betul. Ada beberapa yang nanti akan kita masukkan ke dalam rubrik penilaian. Iya. Nah, untuk coaching hari ini Bu Yunita sebagai coach, Iya. kemudian coachingnya Pak Joko ya Pak Joko. Nah, nanti Pak Joko sebagai coachingnya. Kalau boleh tahu nanti apa sih yang akan dikucingkan Bu Yunita? Ya nanti Pak Joko itu sebagai murid, sedangkan saya sebagai coach, begitu Bu Evi. Oh, berarti Pak Joko punya permasalahan dengan murid ya? Iya. Iya, baik. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti yang pertama yang akan saya amati adalah alur dari coaching kali ini sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Iya. Kali ini nanti yang saya amati pertanyaan dari Bu Yunita ya. Iya, Bu. Cara menggali pertanyaan kepada Kuci. Iya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak Joko nanti bisa merespon atau menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Yunita. Oh iya, Nah, siap Bu. Iya, baik. Namun dalam proses coaching kali ini jangan lupa kita harus apa Bu Yunita? Ayo. Ya tahu dulu kucing itu apa Bu? Oke, kucing itu apa tuh sebetulnya? Sebetulnya adalah salah satu proses yang digunakan untuk membantu mengembangkan diri Ya. atau potensi yang dimiliki ya Bu. Ya. Jadi bisa menemukan solusi-solusi atau ide-ide baru, terus langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dihadapi, begitu Bu. Oh, bagus, luar biasa. Kemudian tujuannya itu apa? Coba. Tujuan Kuci ya Bu ya, tujuannya yaitu satu, membantu teman misalkan punya masalah ya, kalau kita sudah curhat Ya. berarti kan tersampaikan unek-uneknya begitu loh Bu. Baik, bagus. Iya, jadi dia bisa plong terus bercerita ke kita sehingga dia sendiri nanti atau kucinya itu bisa menemukan ide-ide baru, gagasan baru apa dari permasalahan yang dihadapi, begitu Bu Evi. Bagus, ya, bagus. Luar biasa Bu Yunita. Namun setelah kita mengetahui pengertian dari kucing, kemudian tujuan kucing, kita jangan lupa harus sesuai dengan prinsip kucing dan kemitraannya. Iya. Kemudian ada proses kreatifnya, Iya, benar dan sekali. juga memaksimalkan potensinya. Ya, betul. Ya, ngomong-ngomong, kalau saya boleh tahu, dalam coaching ini nanti yang akan dikembangkan Bu Yunita dan Pak Joko itu kompetensi apa toh? Yang ingin saya kembangkan adalah menentukan apa sih masalah yang dihadapi dulu Bu. Setelah itu Berarti mengidentifikasi iya, ya? betul sekali. Setelah diidentifikasi baru bagaimana sih cara penyelesaiannya Pak Joko itu sendiri. Jadi tidak ke saya itu hanya menggali dulu bagaimana Pak Joko itu punya solusi-solusi, langkah-langkahnya, pemecahan masalahnya sendiri. Jadi sebenarnya si Kuci itu sudah punya potensi Bu, punya potensi punya yang kemampuan ya sebetulnya. kemampuan. Sebetulnya punya Iya. kemampuan untuk menyelesaikan sendiri. Iya, tetapi karena cuma mungkin masih geramjangan, belum ragu-ragu. Iya, Ya. masih ragu-ragu, sehingga si pihak Kuci ini Pak Joko masih perlu berdiskusi lagi dengan Bu Yunita untuk menegaskan atau meyakinkan Iya. bahwa ide-idenya itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang
dihadapi. Ya, Gitu ya Bu ya? betul sekali Bu Evi. Jadi nanti Pak Joko sendiri yang akan mencari solusinya. Tinggal kita itu apa ya, menggali saja. Mungkin kan sebelum-sebelumnya mau ngomong seperti ini benar atau salah, sesuai atau tidak. Mungkin karena sudah coach dengan kita ya Bu ya. Iya. Makanya dia sudah menemukan sendiri langkah yang akan ditentukan. Baik. Nah, kita hanya sebagai penguat seperti itu ya Bu ya. Iya, betul banget Bu Yunita. Baik, mungkin kita aja ya, segera dimulai kucingnya aja ya. Ya, sudah ke Gimana Bu kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Joko. Tapi sebenarnya hari ini emang hawanya apa, perasaan saya ya kok panas sekali, badannya agak meriang-meriang gitu Pak Joko ya. Sama Bu, tapi saya dari luar suka panas. Oh, berarti tidak hanya perasaan saya saja atau suasananya saja, tapi bener ya Pak ya. Kok tumben Pak Joko kesini ini ada apa ya Pak Joko ya? Gini Bu Yuni, saya itu punya murid. Iya. Saya mengamati murid itu dalam pembelajaran kerja kelompok. Murid itu saya amati kerjanya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya. Oh begitu, berarti individualis seperti itu ya Pak ya? Ya, sifatnya individualis. Anak itu saya amati beberapa hari kemarin kan saya mengadakan praktek IPA. Iya. Sana itu saya suruh mengerjakan kelompok, nggak mau, ternyata dikerjakan sendiri di kelompoknya itu. Oh begitu. Ya, berarti permasalahannya Pak Joko kesini itu pengen kita diskusi seperti itu ya Pak Joko ya? Ya, nanti dari obrolan siang hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari diskusi kita hari ini. Oke, ya Pak Joko. Sebelumnya Pak Joko ini sudah apa caranya yang dilakukan untuk mendekati anak tersebut? Kemarin saya sudah mendekati anak itu, terus saya tanya, kenapa kamu dalam kelompok itu mengerjakan sendiri tugasnya, padahal kan tugas kelompok. Nah, anak itu mengatakan, anak itu kalau bekerja kelompok itu merasa tidak nyaman. Oh itu. begitu. Sebelum pembelajaran Pak Joko sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas belum? Sudah Bu, setiap Pak Joko mau mengajar itu selalu membuatkan namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Oh begitu. Jadi dalam pembelajaran itu setiap mau pembelajaran sudah diingatkan seperti itu ya Pak Joko ya? Sudah. Terus adakah cara lain yang digunakan Pak Joko selain menanyakan? Ya, saya setelah anak itu saya panggil Bu, saya tanya kenapa tidak mau bekerja sama dalam kelompok itu. Ternyata pertama alasannya itu tidak nyaman, kedua dalam kelompok itu teman-temannya itu suka bermain dan suka ngobrol sendiri, sehingga anak itu khawatir kalau tugas kelompok itu tidak selesai hari itu. Begitu. Ya. Berarti ada rasa kekhawatiran, kurangnya komunikasi seperti itu ya Pak. Ya. Adakah cara lain selain menanyakan sendiri? Terus kemarin saya menyarankan ke anak itu supaya bagaimana anak itu bisa nyaman. Terus jawaban dari anak itu gini Bu, namanya anak itu Dita. Iya. Dita, kamu supaya nyaman. Terus tadi Dita itu saya nyarankan bagaimana Dita itu bisa bekerja dalam kelompok itu. Dita mengatakan seperti ini Bu, ini. Gimana Pak Joko? Pak Joko, dalam kelompok itu kalau saya memilih kelompoknya sendiri gimana? Nah gitu jawaban dari Dita. Nah, kita kan untuk membentuk kelompok ya Pak ya, itu kan harus berdasarkan apa saja Pak kira-kira? Nah, kemarin saya membentuk kelompok itu memang saya urutkan, anak itu menyebut angka 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. kebetulan itu kan yang mengarahkan guru seperti itu. Nah, kebetulan terbentuk kelompok, Dita itu dalam kelompok nggak nyaman, nah dia cara lain dari Dita itu ingin bentuk kelompok, tapi kelompoknya itu dia yang memilih, tidak guru yang membagi. Oh, berarti Pak Joko untuk pembagian kelompoknya itu berarti pakai angka itu ya Pak? Iya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Iya. Nah, apakah Pak Joko punya cara lain? Misalkan kayak pembelajaran yang apa ya Pak? Berdiferensiasi seperti itu. Jadi pembentukan kelompoknya tidak berdasarkan angka, tetapi berdasarkan apa Pak kira-kira Pak?
Kalau kemarin saya berdasarkan anak itu misalkan suka mendengar, terus suka istilahnya mengatakan sesuatu, tapi secara verbal itu anak-anak itu saya bagi 3. Oh iya, apa saja itu Pak? Terus saya seperti itu, saya tanyakan ke Dita. Iya. Dita mandat pengennya itu dia sendiri yang memilih, dia mempunyai kekuatan itu. Oh, itu berarti dia pengen menang sendiri ya Pak ya? Gak bisa, kalau kita kan kemarin mau dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan visual, audio. Nah seperti itu ya Pak ya. Jadi kan kalau seperti itu sebenarnya kan lebih enak. Nah ada cara pendekatan lain selain Pak Joko tadi bertanya-tanya, apakah sudah mengetahui latar belakang seperti itu, gimana Bapak? Terus kemarin saya juga tanya ke Dita supaya itu saya kan juga memberikan kepuasan mereka dalam pembelajaran. Ya. Terus saya mengiyakan apa yang istilahnya Dita minta itu. Terus saya mengatakan kepada Dita, terus lah rencana Dita itu apa kalau misalkan ingin membentuk kelompok sendiri. Itu katanya kalau dia itu ingin membentuk sendiri, bilangnya itu ternyata ada teman-teman yang rajin dan pandai. Lah itu yang dipilih Dita. Oh, Nah, berarti itu. Dita pengennya mempunyai kelompok yang rajin dan pandai. Padahal kan tidak semua ya Pak ya, murid di kelas itu semuanya pinter, semuanya pandai seperti itu. Nah terus Pak Joko untuk setelah itu kan tadi ngasih kebebasan pada Dita ya, hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya ternyata Dita setelah saya beri kebebasan untuk memilih kelompoknya itu, saya tanya gimana perasaan Dita. Dita mengatakan saya nyaman Pak. Lah kalau nyaman, bagaimana komitmen Dita untuk berikutnya? Terus kita mengatakan besok itu ada tugas kelompok lagi Pak. Tugas kelompok lagi itu lah, tugasnya kelompoknya untuk mata pelajaran apa? Nah kita menjawab mata pelajaran matematika. Oh begitu. Setelah itu saya tanya lagi, setelah itu komitmennya lagi apa? Saya gini Pak Joko, saya akan membuat komitmen untuk masing-masing kelompok itu akan diberi tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing, sehingga nanti bisa bekerja dalam kelompok itu dan pekerjaan kelompok itu selesai. Kita seperti itu. Berarti Dita nanti jadi ketua kelompok seperti itu ya Pak ya? Ya bisa jadi ketua kelompok di kelompoknya itu. Sebelumnya Dita ini di pembelajaran Pak Joko itu prestasinya bagaimana Pak? Dia memang anak pandai, nilainya selalu bagus di atas 8, dan 9, 10 sampai gitu. Itu di pelajaran Pak Joko ya? Pelajaran IPA ya. Ya, kalau pelajaran lainnya Pak Joko sudah observasi atau supervisi seperti itu? Kalau observasi belum, tapi tanya dengan guru-guru lain itu sudah, itu ternyata juga nilainya bagus-bagus. Seperti itu. Iya. Berarti Dita itu nyaman di saat dengan kelompok yang anak pandai, anak rajin seperti itu. Nah, apakah Pak Joko punya ngasih wawasan juga ke Dita? Misalkan anak yang pandai itu bisa jadi tutor sekolah ya, seperti itu Pak? Kemarin sudah saya seperti itu, terus memang ya memberikan pengarahan ke Dita itu ya agak sabar Bu. Iya, artinya betul. Dia itu kan memang merasa di kelasnya itu pandai Iya. Terus kemarin saya tanya, terus bagaimana tanggung jawab Dita untuk kelompoknya itu? Saya Pak, kebetulan teman saya satu bangku itu juga pandai Pak, itu ternyata juga satu kelompok dengan saya. Nah, begitu. teman saya itu juga saya diajak dalam kelompok itu untuk juga membagi-bagi tugasnya di kelompok itu. Jadi dengan kelompok lain itu juga ada teman-teman Dita yang pinter, tapi kecenderungannya yang pinter banyak di Dita gitu ya Pak ya? Dita itu pengennya ya di kelompok itu anaknya yang pinter dan rajin. Jadi untuk permasalahan ini tadi, untuk pemecahannya yaitu tadi mendekati si Dita dulu ya Pak ya, ada pendekatan. Nah terus untuk Pak Joko sendiri, komitmen yang akan dilakukan itu apa sih mulai besok untuk ke Ditanya itu bagaimana? Nah, komitmen saya nanti untuk Ditanya itu supaya Dita itu istilahnya ada perubahan dalam kegiatan kerja kelompok. Artinya untuk pembagian kelompok ya apa yang sesuai dengan yang dibagi oleh guru. Jadi tidak memilih sendiri. Iya, berarti tidak sesuai dengan keinginannya sendiri ya Pak Joko.
Terus selanjutnya apalagi? Kan itu baru komitmen yang pertama ya Iya. Pak ya. Yang kedua berarti kira-kira apa Pak? Komitmen kedua itu nanti supaya Dita itu istilahnya dengan kejadian yang kemarin itu bisa sadar dan dia itu istilahnya menjadi anak yang lebih baik dari kemarin. Ya berarti kan itu ya untuk menyadarkan Dita juga. Iya, menyatakan Dita. Ada lagi komitmen yang lain? Komitmen lainnya itu supaya Dita itu merasa punya tanggung jawab juga. Iya betul. Tanggung jawab juga. Iya benar sekali Pak Joko, Dalam- luar biasa. Dalam kelompok itu. Iya. Terus gini Pak Joko, untuk menjalankan itu apakah juga perlu bantuan untuk pihak-pihak lain? Kira-kira kalau perlu bantuan, siapakah yang mau membantu Pak Joko untuk apa ya, membuat Dita sadar, membuat Dita terbuka, jadi tidak jadi individualis lagi seperti itu Pak Joko? Saya ya juga pengen dari bantuan orang lain, Iya. terutama dari guru-guru yang istilahnya itu satu rumpun. Iya. Kalau IPA kan dekat-dekat dengan guru-guru matematika. Oh iya. Saya ingin kerjasama dengan guru matematika Iya. untuk menyadarkan Dita bahwa Iya. kerja kelompok itu memang harus dikerjakan secara kelompok. Ya betul sekali. Selain guru mapel, adakah yang pihak lain atau siapa yang membantu Pak Joko lagi? Kira-kira? Guru BK. Oh guru BK. Berarti bisa kerjasama dengan guru BK ya. Iya. Jadi nanti Pak Joko bisa berbincang-bincang atau Iya. diskusi dengan guru BK ya begitu ya. Iya. Adakah lain selain tadi ada dari guru mapel, ada matematika ya, terus ada guru BK. Selanjutnya adakah lagi? Siapa Pak Joko? Saya akan berusaha untuk memanggil orang tua Dita Iya. untuk menyadarkan artinya kerja kelompok itu penting, tidak individual. Ya, luar biasa Pak Joko ini ya. Berarti sebenarnya Pak Joko ini sudah tahu ya solusinya apa. Ya, cuma kita itu mungkin karena ngobrol ini, jadi Pak Joko punya potensi yang dimiliki itu bisa tersalurkan seperti itu, bisa ngobrol-ngobrol, bisa apa ya, mencurahkan apa ide atau gagasan baru yang Iya. dimiliki Pak Joko seperti itu ya Pak Joko ya. Terus, nah Pak Joko sudah luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Joko itu masih punya apa ya, rencana tidak untuk Dita selain komitmen yang sudah dilakukan, pihak-pihak lain yang sudah membantu Pak Joko seperti itu Pak Joko. Untuk rencana ya sementara belum ada rencana, tapi saya sebisanya mungkin untuk istilahnya rencana berikutnya itu untuk Dita itu supaya Dita itu ya istilahnya memposisikan diri benar-benar sebagai murid. Oh iya betul sekali Pak Joko. Berarti kembali lagi ke kodratnya seperti Iya, itu ya Pak kodrat. Joko. Itu yang dimiliki oleh Dita. Ya, jangan lupa juga Dita juga mungkin bisa diingatkan untuk kesepakatan terus keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan Pak Joko seperti itu ya Pak Joko. Iya. Pak Joko, adakah unek-unek lagi yang pengen disampaikan untuk kedepannya biar seperti Dita-Dita yang lain atau murid-murid lain tidak apa ya, ada lagi seperti itu, jadi nggak pengen menang sendiri, tidak sesuai keinginan sendiri seperti itu Pak Joko? Nah kalau unek-unek ada Bu, nanti Iya. saya juga menyampaikan ke guru-guru yang lain Iya. supaya kalau menjumpai anak seperti Dita ya guru-guru yang lain itu bisa memberikan pengertian dan Iya. mengenal bahwa kalau memang ada kegiatan kerja kelompok ya dikerjakan secara kelompok. Oh iya, seperti itu ya Pak Joko ya. Luar biasa sekali sebenarnya. Pak Joko ini adalah, saya itu yang mau berguru sama Pak Joko. Pak Joko adalah guru senior ya, yang luar biasa sekali cara berpikirnya, wawasannya seperti itu. Nanti suatu saat kita juga apa ya, pengen bertukar pikiran seperti itu ya Pak Joko ya. Nah gunanya Ya. ini Bu, Iya. saya gunanya kita sharing-sharing Iya. seperti ini ya. Hari ini kan ya seperti itu, menukar pikiran. Ya betul sekali Pak Joko. Sekarang Pak Joko sudah menemukan solusi-solusi yang akan dihadapi nanti untuk menghadapi si Dita ya Pak ya. Iya. Jadi ada ide baru dari yang pertama tadi, ada mendekati Dita dulu, mengasih pengertian ke Dita bahwa Dita itu tidak boleh keras kepala atau egois seperti itu ya, karena pengen menang sendiri sesuai dengan keinginan, karena namanya kerja kelompok itu kita harus bekerja sama ya, seperti itu ya Pak Joko ya. Terus yang kedua tadi Pak Joko ingin bekerja sama juga dengan guru mapel ya Pak Joko ya. Nah, selain guru mapel tadi juga ke guru BK. Wah luar biasa sekali. Jadi Pak Joko ini bisa masuk kemana-mana ya,
Terus yang keempat tadi yaitu kerjasama dengan orang tua. Ya betul sekali. Karena kita itu di apa-apa namanya anak itu pertama itu di pendidikan orang tua dulu ya Pak. Karena kita ketemu anak itu hanya di sekolah, tidak di rumah. Itu kan waktu di sekolah dan di rumah lebih panjang di rumah, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Joko sharing kita hari ini ya Pak Joko. Terima kasih ya Bu Yunita. Iya, ya, sama-sama Pak Joko. Mau membantu istilahnya memecahkan, kita sharing, membantu permasalahan saya hadapi ke murid saya. Iya Pak Joko. Namanya kita itu. Iya. Besok lagi kita kita sering lagi. Ya, siap Pak Joko. Kapanpun Pak Joko mau kita sharing, saya siap. Begitu Pak Joko ya. Ya terima kasih Bu Yunita. Iya, sama-sama Pak Maaf Joko. ini mengganggu waktu Bu Yunita. Enggak Pak Joko, saya senang kok Pak. Kita bisa sharing seperti ini, kita saling tukar pikiran. Nah itu nanti juga buat saya sendiri Pak. Misalkan saya menemui masalah seperti Mbak Dita, saya nanti bisa menyelesaikan seperti yang sudah saya diskusikan dengan Pak Joko, seperti itu ya Pak Joko ya. Terima kasih ya Bu Yunita. Yunita. Sama-sama. Ini ada acara mana ini Bu Yunita? Saya mau ngajar lagi Bu. Monggo silahkan Pak Joko. Enggak Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Yunita sudah jadi coaching ya sama Pak Joko. Sudah Bu Evi. Ya alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik coaching antara Bu Yunita dengan Pak Joko. Tadi yang artinya Pak Joko sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Ya betul sekali Bu Evi. Tadi setelah kita melaksanakan coaching, jadinya Pak Joko itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Bu Evi. Ya baik. Tadi juga sudah saya amati, sudah sesuai alur ya tadi ya. Iya betul sekali. Tadi sudah ada tujuan. Iya. Kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Joko, yaitu tentang Dita yang dia tidak bisa kerja kelompok. Ya betul gitu sekali. Ya, kemudian sudah ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Joko. Dan juga tadi sudah terjadi adanya tanya jawab Bu Yunita dengan Pak Joko, sehingga untuk alur tirta dari proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Yunita sudah berusaha menggali dari beberapa pertanyaan kepada Pak Joko, sehingga Pak Joko mendapatkan solusi apa yang dihadapi. Kemudian Pak Joko juga sudah tahu bagaimana langkah-langkah yang akan diambil. Tadi apa saja Bu Yunita? Langkah yang akan diambil oleh Pak Joko tadi apa saja? Iya, Pak Joko tadi mempunyai langkah-langkah atau solusi itu beberapa banyak atau Bu. Iya. Salah satunya yang pertama tadi yaitu melakukan pendekatan kepada Dita. Melakukan pendekatan kepada Dita karena Dita anak yang tadi tidak bisa bekerja dengan teman, gitu ya. Karena dia merasa apa tadi? Dia merasa pinter, dia jadi nggak pengen punya kelompok itu yang maunya bercanda sendiri, tidak mau berbagi tugas, seperti itu Bu Evi. Begitu. Jadi anaknya selalu maunya serius, sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Ya, betul. Jadi Pak Joko akan melakukan pendekatan dulu kepada Dita. Ya. Kemudian langkah yang kedua apalagi tadi? Yang kedua tadi memberikan pengertian. Jadi setelah pendekatan memberikan pengertian kepada Dita bahwa kelompok itu tidak bisa semaunya sendiri sesuai keinginan. Namanya kelompok bisa berbaur, kadang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan apa yang diminta Bapak Ibu guru, sesuai dengan tadi sudah dikelompokkan, jadi ada yang audio, yang visual, seperti itu Bu Evi. Lebih-lebih ya, sekarang kan baru ngehitnya kurikulum Merdeka. Di situ kita harus menanamkan karakter pada anak-anak didik kita, diantaranya
anak-anak harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya, betul sekali. Tidak diperkenankan atau tidak disarankan anak itu selalu egois, Ya. sehingga kalau kita di dalam kelas itu selalu memupuk kebiasaan, kita ajak mereka untuk bisa berkolaborasi, maka kita harapkan anak-anak kita itu nantinya apabila mereka sudah melangsungkan hidup setelah pendidikan, di luar pendidikan, mereka akan bisa bekerja sama dengan warga yang lain di masyarakat umumnya, begitu ya. Iya, betul sekali. Itu langkah pertama tadi. Yang kemudian langkah kedua tadi apa? Yang tadi langkah kedua setelah melakukan pendekatan itu memberi pengertian. Memberi pengertian kepada kita. Iya. Pentingnya kerjasama kelompok, Ya. pentingnya bisa berkolaborasi dengan teman. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian ada lagi ya? Ada berapa lagi, tadi? Ada banyak Bu. Yang ketiga itu Iya. ada kerjasama dengan guru mata pelajaran seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi ada kerjasama dengan guru mata pelajaran Ya. untuk menanamkan ya, Kadita tadi. Jadi tadi Pak Joko pengen ke yang lebih dekat itu tadinya matematika. Jadi di pembelajaran matematika Pak Joko bekerja sama berkolaborasi dengan guru matematika biar pemahamannya Dita itu semakin percaya, mantap seperti itu Bu. Jadi tadi Pak Joko itu, jadi selanjutnya itu yang ketiga berarti Bu. Tadi yang mau berkolaborasi dengan guru matematika seperti itu Bu. Gitu. Jadi mungkin ada lagi yang mau diajak bergandeng Pak Joko untuk menyelesaikan masalah itu, Ada lagi tadi bekerja sama dengan guru BK. Karena guru BK itu kan punya trik-trik sendiri seperti itu Bu. Mereka lebih memahami ilmu psikologi seperti itu. Jadi mana hal-hal yang belum ada di Pak Joko itu bisa dilakukan pendekatan yang lebih dengan guru BK-nya seperti itu Bu. Tapi mungkin dengan orang tua juga ya tadi. Iya, betul sekali. Jadi dimanapun itu pasti ya ada namanya kerjasama dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua itu penting sekali. Karena anak didik kita itu kalau di sekolahan dengan di rumah kan waktunya lebih banyak di rumah. Jadi pendidikan pertama yang lebih mengerti karakteristik anak itu ya orang tua sendiri, begitu Bu Evi. Benar apa tidak ya? Iya. Kalau menurut saya ya sangat tepat. Jadi apabila ada permasalahan tentang anak didik kita, itu sangat tepat apabila kita juga menggandeng orang tua untuk mengatasi. Karena bagaimanapun sebetulnya gini loh Bu Yunita, anak-anak didik kita itu bagaimanapun juga kan mereka itu awalnya dulu saat dari lahir sampai usia sebelum sekolah, itu kan mereka bersama orang tuanya. Betul sekali. Jadi memang apa yang mereka dari orang tua mereka tanamkan pendidikan ke anak, ya itu kan merupakan fondasinya. Betul. Jadi kita sebagai guru hanya bisa merawat atau dengan kata lain ibarat tanaman, itu kita menyiram, kemudian memupuk ke anak-anak kita itu sehingga mereka bisa berkembang sesuai kodrat yang dia miliki, begitu. Jadi sangat penting sekali kita bisa menggandeng orang tua untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan anak-anak kita di sekolah, begitu. Iya, betul sekali. Mungkin juga kalau kita sebagai guru tidak hanya menyuruh, mungkin dalam waktu yang lain, misalkan ada kegiatan apa, kita sebagai guru juga bisa bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Paling tidak kita sudah memberi contoh ke anak didik kita. Ya, seperti betul. itu. Ya benar sekali Bu Evi. Jadi contohnya Dita itu misalkan kita juga bisa kolaborasi atau bekerja sama dengan guru lain biar kita itu juga tahu, oh ternyata Bu guru, misalkan tadi Pak Joko kan guru IPA, Pak Joko itu tidak kolaborasi hanya guru IPA saja, tapi tanya tadi mau berkolaborasi dengan guru matematika, dengan guru BK, seperti itu. Jadinya itu sudah kan, merupakan contoh ya. Iya, jadi sudah otomatis memberikan contoh untuk anak-anak didiknya Pak Joko bahwa
guru itu tidak hanya menyuruh-nyuruh, Ya. tetapi harus memberikan contoh, mengajak, Ya. ayo. Ya. Dengan kita memberikan contoh kepada anak didik kita, maka dengan secara tidak langsung mereka akan meniru kita. Iya, betul Nah, sekali. Itu juga kembali seperti ke pembicaraan kita tadi, bahwa kita itu sangat tepat apabila menggandeng orang tua, karena orang tua itu merupakan contoh nomor 1 loh Bu. Betul sekali. Ibarat cermin. Jadi Iya. ibarat cermin di rumah, ya udah orang tua kita itu bagaimana, mesti anaknya akan mengikuti. Jadi begitu mereka lepas atau keluar dari rumah, maka dia akan menerapkan apa yang didapatkan dari orang tua saat di rumah, begitu ya Bu Yuni. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Bu Evi. Karena apa itu ilmu yang awal itu dari orang tua. Iya. Dan orang tua itu seharusnya jadi teladan kepada anak-anaknya. Bagaimana di rumah bersikap, bagaimana di rumah bicara. Terus kayak tadi ada kolaborasi, ada kerjasama. Nah seperti itu, makanya Dita kecenderungannya punya egoisme ya. Nah, sikap Iya. egoisme tadi, makanya kayak di sekolah ya pengennya mau menang sendiri. Mungkin orang tuanya di rumah menanamkan seperti itu juga. Makanya tadi Pak Joko sudah luar biasa sekali ya, Iya. mau berkolaborasi, Iya. terus mau memberi contoh teladan yang baik, pendekatan seperti itu, pengertian itu ya Bu Evi ya. Iya. Baik Bu Yunita. Dalam coaching kali ini mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yunita? Yang kompetensi yang pengen dikembangkan yaitu biar nanti kalau saya belajar lagi untuk alur tirtanya Bu Evi, jadi bagaimana saya lebih mendalami alur tirtanya sehingga pada saat melakukan coaching kembali saya bisa lebih baik seperti itu Bu Evi. Iya baik Bu. Jadi sebetulnya sih proses coaching hari ini juga sudah baik ya. Tapi alangkah baiknya apabila coaching-coaching untuk selanjutnya itu bisa dilaksanakan dengan baik Ya, sehingga kita akan mendapatkan solusi-solusi dari banyaknya permasalahan yang kita hadapi, apalagi kita sebagai guru ya, harusnya kita itu sebagai penyelesai masalah. ya, Jadi jangan sampai anak-anak itu pulang membawa masalah, ya, tetapi alangkah baiknya anak-anak kita itu datang dari rumah itu membawa masalah dan solusinya adalah saat kita di sekolah. Maka ya, guru diibaratkan sebagai lilin, ya, sebagai penerang dalam kegelapan, maksudnya kegelapannya anak-anak didik kita. ya, di saat mereka punya masalah Iya. seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak kok di sekolah kita sebagai guru membebani permasalahan, memberikan permasalahan sehingga anak-anak didik kita pulang dengan rasa gondok, rasa marah, itu jangan. Jadi Ya. kita sebagai guru harus bisa menjadi namanya apa ya Bu? Namanya kita jadi tuntunan ya Bu ya, salah satunya menuntun anak. Jadi di saat anak itu butuh pegangan, butuh pencerahan, itu di situ kita harus ada Bu. Jadi guru itu tidak hanya kita sebagai guru sebagai teladan, tidak. Kita juga bisa berdiskusi, kita saling coaching ya tadi. Nah, jadi anak-anak yang punya permasalahan bisa curhat sama kita. Iya. Jadi nggak ada rasa canggung, Iya, mereka betul, bisa terbuka dengan masalahnya. Kalau Iya. kita sudah akrab itu ya tidak ada rasa canggung. Wah, Iya. nanti saya kalau cerita sama Bu ini atau Pak ini nanti malah diceritakan ke siapa Pak. Namanya Iya. itu ada rasa kepercayaan ya Bu Evi ya, seperti itu ya Bu Evi. Baik. Ya. Saya kira proses coaching kita hari ini kita akhiri ya Bu Yunita ya. Ya, Ini ya, saya Bu. sudah mau masuk kelas sih. Oh Ada iya jam Bu saya. Evi, siap. Iya. Ya, terima Terima kasih juga Ya. untuk seperti hari ini. Semoga nanti saya waktu pelaksanaan coaching lagi lebih baik lagi sehingga coach saya bisa menemukan solusi sendiri dan langkah-langkahnya lebih banyak dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu Evi Iya, ya. sama-sama Bu Yunita kita Ya. sudah
menyelesaikan masalah atau sharing-sharing hari ini. Terima Ya. kasih. Saya ngajar dulu ya. Iya Bu Evi, Oke. terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, 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 sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Gimana kabarnya hari ini Pak Joko? Kabarnya hari ini bagus, alhamdulillah. Bu Yunita sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah, hari ini saya juga sehat juga Pak Joko. Gini Pak Joko, hari ini kan Pak Joko melakukan kucing ya Pak Joko ya? Ya, nanti saya akan melakukan kucing dengan Bu Evi ya. Iya. Bu Evi. Nanti hari ini nanti janjinya nih jam 4 sore nanti. Jadi nggak tahu. Begitu. Berarti kan sudah janjian ya Pak Joko? Sudah ada ya? janjian 1 minggu yang lalu. Lah permasalahan yang mau dibicarakan apa sih Pak Joko? Permasalahan itu gini loh Bu. Ada siswanya Bu Evi itu tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Seperti itu. Ya, padahal itu kan sholat berjamaah itu kan penting. Iya, Maka betul sekali. sudah diberi pengertian, Ya. tidak mau juga sholat berjamaah nah itu kan. Itu berarti Iya, permasalahannya permasalahannya dihadapi itu. Bu Evi ya Yang Pak Joko ya? Dihadapi Bu Evi seperti itu. Nah nanti Pak Joko tahu sendiri tujuan dari kucing tadi apa Pak? Dan dari kucing itu menyelesaikan Hmm, permasalahan yang dihadapi oleh siswanya Bu Evi tadi. Nanti menggunakan alur apa ya Pak? Untuk Menggunakan kucing nanti? alur Tirta, Oh ya, yaitu ada tujuan utama, ya, identifikasi, ya. reaksi aksi dan tanggung jawab. Oh iya, berarti ada 4 ya Ada. untuk alur ceritanya. Iya. Dari tujuan umum, Iya. identifikasi masalah, Iya. rencana aksi, dan tanggung jawabnya tadi ya Pak Joko ya. Ya. Nah nanti Pak, untuk observasi ada rubrik penilaiannya Pak Joko. Nah untuk rubrik penilaiannya yang pertama adalah apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta untuk pelaksanaan kucingnya Pak Joko dan Bu Evi. Iya. Yang kedua, apakah Pak Joko nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Evi atau Iya. Kuci. Dan yang ketiga, bagaimana si Kuci, yaitu Bu Evi ya, nanti menjawab pertanyaan yang diberikan dari Pak Joko atau Iya. coach seperti itu ya Pak Joko. Iya. Nah, itu dari rubrik penilaiannya. Nah, Pak Joko, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan dari pelaksanaan kucing ini nanti? Kompetensi yang akan kembangkan itu saya ingin istilahnya memperdalam alur percakapan kucing itu dengan menggunakan Tirta. Oh, begitu Itu akan ya, saya Pak Joko, ya? perdalam biar setiap permasalahan yang dihadapi itu, terutama yang dihadapi oleh muridnya Bu Evi itu bisa cepat selesai. Oh, begitu. Berarti dari pelaksanaan kucing ini nanti biar Bu Evi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dari Bu Evi gitu ya Pak Iya, Joko ya. iya. Dari siswanya tadi Iya. yang susah diajak sholat berjamaah gitu ya Pak ya. Yang sholat berjamaahnya tadi berarti nanti kan bagaimana Bu Evi menentukannya solusi pertamanya diidentifikasi seperti yang di alur kita tadi ya. Iya. Ya begitu Pak Joko, bagus sekali ya Pak Joko. Ya sudah Pak Joko, nanti kalau sudah melakukan pelaksanaan kucing, saya akan ikut ya Pak Joko Ya, ya. Bu. Mohon ikut. Mohon maaf nanti misalkan ada ya saya catat beberapa yang kiranya belum sesuai atau sudah bagus seperti itu ya, Pak Joko ya. Ya, punya, Pak. Ya sudah Pak Joko, terima kasih. Mari Pak Joko. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih loh Bu Nita. Iya. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Evi. Tumben Bu Evi. Ada acara apa ini? Menemui saya.
Iya, saya itu punya masalah, dan saya begitu mikir-mikir gitu saya ingat Pak Joko. Saya pengen, kemarin kan saya udah bilang Pak Joko, Pak aku minggu depan pengen ketemu Pak Joko begitu. Oh gitu. Itu tujuanku, itu aku pengen curhat masalah saya, sekaligus nanti Pak Joko bisa memberikan solusi sebagai pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini. Masalahnya apa Ibu ya? Masalahnya tuh gini, dulu itu kan memang anak-anak diminta untuk selalu sholat berjamaah di masjid yang muslim. Ya. Ya, jadi ojo dhewe-dhewe tetapi kita berjamaah begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau sholat zuhur itu oke, sudah jalan dengan baik. Nah, saat sholat asar, jam pulang kita itu kan 3:30, ya toh Pak? Iya. Jam 3, kisaran jam 3 itu kan adzan asar ya itu ya. Iya. Itu anak-anak sudah umyak, pengen segera keluar kelas untuk sholat. Padahal kan jam belajarnya belum selesai, jadi tetap 3:30. Nah, dengan seperti itu kita pulangkan jam 3:30. Anak-anak itu langsung ke parkiran, ambil motor langsung pulang. Mereka tidak mau sholat berjamaah ke masjid dengan alasan sudah sore, keburu pulang. Alasannya nanti kesorenan, kita sholat di rumah saja. Padahal program sekolah itu kan sholat berjamaah zuhur dan asar di masjid sekolah. Oh gitu, ya. Nah, karena banyaknya alasan itu, adanya alasan itu dari anak-anak, akhirnya saya sebagai kurikulum, saya mengubah jadwal belajarnya itu harusnya kan per JP itu 45 menit ya. Nah, 45 menit itu dari jam pertama sampai jam ke-6. Oke, tak kasih 45 menit. Tapi setelah jam istirahat kedua, itu waktunya saya ungkret Pak. Saya kurangin. Biar bisa pulang pas adzan asar. Nah, sudah terrealisasi dan kita buat kesepakatan. Anak-anak pulang jam 3, tapi nanti sebelum pulang sholat berjamaah dulu. Tetap pintu gerbang kita buka jam 3:30. Lah itu selama kira-kira 3 minggu program itu berjalan dengan baik. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama itu luntur Pak kesepakatan sekolah yang sudah kita buat. Padahal dulu saat mengubah kesepakatan sekolah yang awal itu kita sudah mengundang dari seluruh guru, kemudian seluruh warga sekolah, ada OB di situ, kemudian ada si penjual yang ada di kantin, kemudian kita juga mengundang orang tua, bahwa kita mengubah kesepakatan sekolah dengan pulang jam 3, dilanjutkan sholat berjamaah dulu di masjid, baru pulang 3:30 kita buka gerbangnya. Lah, tapi itu tadi dengan berjalannya waktu, jam 3 kita pulangkan, anak-anak itu tidak mau langsung ke masjid, malah membawa tas keluar menuju ke parkiran. Padahal parkiran motor itu di sebelah selatannya masjid. Begitu loh Pak. Mereka malah duduk-duduk di atas motor, menunggu jam 3:30 gerbangnya dibuka. Permasalahannya itu Pak Joko. Oh gitu Bu Evi. Iya. Terus apalagi keinginan dari Bu Evi selain masalah itu? Ya keinginan saya bahwa mereka kembali menyepakati kesepakatan kelas bahwa jam 3 pulang, langsung sholat ke masjid dulu, baru pulang ke rumah. Begitu Pak maunya. Oh seperti itu ya Bu Evi. Ya. Terus dari masalah itu coba Bu Evi ceritakan apa yang dirasakan Bu Evi dan hambatan apa yang dihadapi Bu Evi tentang masalah muridnya Bu Evi itu. Ya perasaan saya sedih sekali Pak, sedih sekali. Apalagi kalau melihat anak-anak
malah duduk-duduk di atas motor tuh rasanya hati saya tuh gemes banget. Sampai-sampai saya tuh berpikir, opo malah sekarang itu setelah jam ke-9, kan sehari itu 10 jam ya. Oh iya. Setelah jam ke-9 kita istirahatkan, break sholat asar, kemudian jam ke-10 pembelajaran di kelas begitu pikiran saya. Saking saya gemesnya itu tadi, biar pulang lebih sore malah. Seperti itu. Kemudian saya tuh juga gini Pak, dulu itu kan pas kita menyusun kesepakatan sekolah itu kan juga diminta untuk bapak ibu guru yang mengajar jam terakhir Ya. itu yo ikut ke masjid. Jadi tidak hanya menyuruh ayo anak-anak langsung ke masjid, itu jangan, tetapi ayo kita ke sana sholat berjamaah bareng. Tapi kenyataannya tidak. Nggak terwujud. Ya, nggak terwujud. Cuma sebagian aja yang menyepakati itu tadi, yang melaksanakan kesepakatan kelas tadi. Malah bapak ibu guru itu ada yang ke ruang guru. Di situ tidak ambil alat sholat terus ke masjid, itu tidak. Malah ngobrol-ngobrol dulu. Kan teman-teman itu juga nunggu jam 3:30. Fajar kita kan jam 3:30. Iya. Adanya terakhir jam 3:30. Ya, 3:30. Mulai pertama itu, tidak terakhir, Pak. Saya itu juga gemes di situ. Kita sudah menyusun program sekolah. Alangkah baiknya Mbok Yao kita itu sebagai guru ya gitu loh. Gimana ya? Menyepakati dan melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat bersama itu tadi. Berarti karena udah kita sepakati harus sportif intinya. Ya, gitu loh Pak Joko. Mau saya tuh juga gurunya sportif. Lah saiki kalau kita sebagai guru ngoyak-ngoyak, terus si guru sendiri nggak mau melaksanakan, ya apa artinya? Gitu. Berarti ini Bu Evi. Ya, gimana Pak? Langkah selanjutnya dari Bu Evi dari masalah itu supaya kegiatan sholat berjamaah itu berjalan baik murid maupun guru, Bu Evi itu harus bagaimana supaya itu terwujud? Ya, kalau menurut saya langkah pertama itu guru dulu. Dari guru dibenahi. Nah, yang membenahi itu kan kalau saya sendiri kan juga bisa ya Pak. Iya. Meski saya di kurikulum itu kan karena kedudukan kita masih sama. Alangkah baiknya kalau ada teguran, ada briefing dari kepala sekolah untuk guru untuk mengingatkan dan memberi contoh. Memberi contohnya itu tadi, mengajak ayo kita sholat bareng ke sana. Dan saya yakin banget kalau Bapak Ibu guru yang jam terakhir itu ayo, itu sambil jadi anak-anak keluar, kemudian guru yang mengajar itu keluarnya paling akhir. Jadi kayak menggiring. Berarti aksi pertama itu pertama guru dulu. Iya. Pertama guru, guru menjadi contohnya. Ya, memberi contoh dulu. Nah itu kan mestinya saya lapor ke Bapak Kepala Sekolah. Ya harus Saya matur ke Bapak Kepala Sekolah untuk itu tadi membriefing kepada Bapak Ibu guru. Salah satunya itu. Apa dalam briefing itu ada guru yang tidak hadir? Apa pas saat briefing itu semua hadir komplit? Ya kadang sih ada yang nggak hadir Pak, tapi ya cuma dari guru kami itu total ada 69 guru. Itu paling yang nggak hadir itu yang guru-guru tamu, guru-guru yang agama non-Islam itu kan cuma datang ke sini seminggu sekali. Entah saya juga nggak tahu mereka itu datang kapan. Jadi guru-guru itu sudah janjian sama anak-anak langsung. Begitu. Berarti saat briefing ya sebagian besar guru itu ikut. Iya hadir 95% lah. Nah, selain dari guru yang menjadi contohnya, ada lagi Bu supaya anak-anak itu semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah ada Pak. Ya. Gini, pernah saya itu kan ruang guru menuju masjid itu kan lewat kantin. Ya. Saya tuh pernah melihat, memang nggak pernah lagi, sering melihat pada jam sholat
anak-anak malah makan di kantin. Mungkin anak-anak itu lapar Bu. Iya Bu. Lah kalau lapar kan ada mereka sudah dari sekolah itu program sekolah anak-anak membawa bekal sendiri dari rumah. Lah kalau alasannya lapar, lah kalau kita sholat itu lamanya seberapa sih? Mbok ya nanti jajannya ditunda. Oh iya. Nah saya itu berpikir, mbok ya pada jam sholat kantin itu tutup dulu. Berarti yang kedua pada saat jam sholat berjamaah kantin Tutup dulu, tidak seperti itu. Ada lagi nggak Bu untuk supaya kegiatan jamaah itu bisa terlaksana dengan Ada Pak, apa Bu? masih ada. Karena ada 2 atau 3 kelas. Itu speakernya itu nggak beres. Nggak dengar? Iya, jadi suara adzan itu tidak bergema di kelas itu. 2 kelas saja? 2 atau 3 gitu. Itu, nah itu kan jadi masalah lagi. Masalahnya mungkin dari pihak Sarpras ya Pak? Iya, kalau itu sangat Sarpras. Dari pihak Sarpras agar memperbaiki entah kabel atau entah apa biar beres semua gitu. Berarti kebanyakan yang anak-anak itu tidak sholat berjamaah dari 2 kelas itu Bu ya, yang karena tidak mendengar Enggak. Ada lagi Bu? Iya, kelas itu sebagian juga berjamaah kok Pak. Tidak seluruh kelas, 1 kelas full enggak kemas itu tidak. Seperti itu. Ada lagi nggak Bu selain tadi pertama mengajak guru-guru itu contoh, yang kedua pada saat sholat berjamaah kantin ditutup. Ada lagi nggak Bu? Sepertinya sudah itu Pak. Berarti sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ya. Di lapangan sekolah Bu Evi mengajar. Terus kalau begitu Bu Evi kan sudah tahu menemukan caranya supaya anak itu sholat berjamaah. Iya. Tadi pertama mengajak. Akan mencoba Pak saya. Mencoba ya? Iya, rencana saya seperti itu. Tadi yang pertama, saya mau menemui Bapak Kepala Sekolah, rencana saya. Terus yang kedua, saya akan memberi masukan ke bagian sarana prasarana untuk memperbaiki itu. Dan juga bilang kepala sekolah tentunya Pak. Saya tidak, misalkan saya langsung bilang ke Sarpras, kalau Sarprasnya cuma dari saya ya paling nggak didengar. Kan itu dari Bapak Kepala Sekolah. Sekolah untuk kemudian mendapatkan... tentang itu tadi juga, kantin tadi Pak. Kantin itu kalau nggak kepala sekolah kan juga nggak didengar. Iya. Berarti putusannya ada di kepala sekolah. Iya, pusatnya ada di kepala sekolah. Terus yang dirasakan guru-guru lain gimana Bu? Selain Bu Evi merasakan seperti itu, apa Bu Evi pernah mengatakan yuk kita sholat berjamaah supaya anak-anak itu juga aktif berjamaah? Sudah, terus saya itu pernah bilang ke guru agama. Iya. Kemudian guru agama juga sudah menindaklanjuti dengan memberikan absen di masjid. Sudah melaksanakan itu. Tapi ya kenyataannya itu Pak, kok ya masih aja seperti itu. Mungkin itu belum mempan ya, cuma dari guru agama. Mestinya kan akan saya coba dulu yang rencana-rencana saya tadi. Berarti kalau Bu Evi sudah menemukan untuk mencoba menyelesaikan masalah tadi, di mana anak-anak itu supaya aktif dalam sholat berjamaah, Iya. itu Bu Evi kan sudah ingin mencoba untuk menemukan solusinya. Iya. Terus sekarang Bu Evi, Iya. itu saya mau tanya, komitmen apa yang akan Ibu Evi lakukan supaya apa yang akan Ibu coba itu bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana? Ya, komitmen saya yang jelas dari permasalahan itu saya butuh waktu lah Pak. Saya butuh waktu untuk melaksanakan itu semua, dan komitmen saya harus kekeh bahwa itu program sekolah.
saya akan, selain tadi saya bilang ke Bapak Kepala Sekolah, saya akan mengajak teman-teman guru untuk memberikan contoh, untuk mengajak anak-anak kita itu bisa atau mau sholat berjamaah. Dan target saya tidak hanya saat ini aja, untuk kedepannya, untuk selanjutnya. Paling tidak kan kita menanamkan kedisiplinan mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Tentunya kalau mereka sudah lulus keluar dari SMA 1, kami harapkan mereka akan tertib beribadah sampai untuk selanjutnya kelangsungan hidup mereka. Terus dari apa yang ingin Ibu Evi coba itu, apakah ada dari teman Bu Evi dalam satu SMA itu yang ingin membantu Bu Evi untuk mewujudkan apa yang akan Ibu Evi coba supaya anak-anak itu dalam menjalankan sholat berjamaah itu tertib dan teratur? Ada Pak, ada. Ya tidak semuanya sih. Ada beberapa, memang ada beberapa Bapak Ibu guru yang kadang kan kita juga berkeluh kesah ya, ngobrol tentang itu, cerita kayak itu loh, Bu, yang namanya itu saya itu belum pernah melihat anak itu mau sholat berjamaah. Kalau saya tegur misalkan gitu, nanti sholat di rumah saja Bu, begitu. Alasannya pokoknya banyak lah, iya Bu, iya Pak, gitu. Berarti apa yang sudah dilakukan Bu Evi ini saya menganggapnya itu luar biasa. Artinya untuk menyadarkan anak itu supaya aktif sholat berjamaah itu ya harus mempunyai komitmen yang kuat supaya anak itu mau menjalankan sholat berjamaah di masjid. Apa yang dilakukan Bu Evi itu sudah baik sekali, dan mudah-mudahan apa yang ingin Bu Evi coba itu bisa terlaksana dengan baik, dengan mengaktifkan anak supaya sholat berjamaah di masjid. Terus setelah nanti itu terlaksana Bu, kira-kira butuh waktu lama nggak dengan kerjasama dengan teman itu? Ya kira-kira 2 minggu lah Pak. Proses itu, rencana yang akan saya lakukan itu kira-kira 2 minggu. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nanti tenang aja Pak Joko, kalau hasilnya sudah oke, nanti saya kabari lah. Baik Bu Evi. Ya mungkin kan kalau misalkan suatu hari murid-muridnya Pak Joko juga mengalami seperti itu kan, paling tidak sudah ada solusi dari saya. Nanti bisa Pak Joko menggunakan langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi. Sudah baik apa yang dilakukan Bu Evi, luar biasa. Saya yakin sebagai teman itu apa yang akan dilakukan Bu Evi itu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bu Evi. Amin. Mohon doanya ya Pak ya. Iya, karena kan kita itu sebagai guru, saya selalu menanamkan konsep ini pada diri saya. Saya tidak hanya menyuruh, tetapi saya harus memberi contoh, karena saya itu menganggap anak-anak didik saya itu seperti anak kandung saya sendiri. Jadi apa yang saya tanamkan pada anak saya di rumah, itu yang saya juga terapkan pada anak-anak didik saya. Saya maunya memberikan yang terbaik. Saya maunya anak-anak kami di SMA 1 itu menjadi orang-orang yang sukses. Jadi kan nggak ada ya orang tua akan menginginkan anaknya yang tidak sukses, kan nggak ada ya Pak ya. Nah, makanya saya juga mau ingin sekali anak-anak didik kami, khususnya lulusan dari SMA 1 itu menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang taat beribadah, ya sesuai dengan program sekolah kita yang lagi ngehit ini, sekolah penggerak. Jadi anak-anak kita memiliki atau berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, begitu kan Pak Joko. Baik Bu Evi, terima kasih.
Berarti hari ini kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Evi. Ya. Saya hari ini aneh Bu, masih ada jam itu. Oke Pak. Oke. Terima kasih sekali ya Pak ya, Ya. sudah memberikan pencerahan untuk saya sehingga saya menemukan langkah-langkah yang nanti akan saya coba untuk menyelesaikan permasalahan saya. Semoga langkah-langkah yang akan dilaksanakan Bu Evi bisa dengan apa yang diharapkan Bu Evi. Amin. Ya, amin. Saya juga terima kasih. Dan kebetulan ini juga masih ada jam. Ya. Terima kasih Pak Joko, kalau begitu saya pamit dulu. Oke Bu Evi, Ya. terima kasih. Wah, sudah luar biasa sekali Pak Joko. Tadi saya sudah mengikuti proses kucingnya Pak Joko dengan Bu Evi ya, tentang permasalahannya Bu Evi tadi. Siswanya yang sudah mempunyai kesepakatan bersama, karena tadi ada pengurangan jam pembelajaran ya Pak Joko ya. Terus setelah itu kan sebenarnya jam 3 itu harus dilaksanakan sholat asar, sekalian nanti pulang itu kan 3:30, tapi malah kecenderungannya anak-anaknya tidak sholat, tetapi menunggu di parkiran seperti itu ya Pak Joko ya. Terus apa saja yang sudah dilakukan saat kucing tadi Pak Joko? Pada saat kegiatan kucing tadi, Bu Evi sudah istilahnya itu memberikan ingin mencoba solusi-solusi yang akan dilaksanakan, yaitu pertama mengajak guru-guru untuk menjadi contoh pada murid-muridnya supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Iya betul sekali Dan Pak Joko. langkah yang kedua tadi pada saat sholat berjamaah itu mohon untuk kantinnya itu ditutup. Dan itu juga seizin dengan kepala sekolah. Iya betul sekali, karena dimanapun harus ada itu ya Pak. Iya. Izin dari kepala sekolah. Terus ada lagi? Terus nanti juga akan mencoba dari Bu Evi tadi, mencoba beberapa hal, banyak sekali tadi. Ya antara tadi dengan pengurangan jam tadi. Iya betul. Biar anak-anak itu pas waktu ibadah tidak kemerungsung gitu ya Pak ya. Ya, jadi anak-anak itu dikasih kesempatan, kebebasan untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan itu ya, waktunya. Jadi anak-anak itu bisa menjalankan sesuai waktunya. Terus sebenarnya di jam itu dipotong biar anak bisa menjalankan, malah sebaliknya ya, ada yang ke kantin. Namanya anak-anak ya Pak ya. Iya, ada yang di parkiran. Wah, nunggu jam, kita ngobrol-ngobrol dulu kan asik seperti itu. Mungkin kan sore juga suasananya juga berbeda ya Pak ya. Kan enak di bawah itu kan, di bawah kalau parkir kan banyak pohon-pohonnya gitu ya Pak ya. Jadi asik bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, ini tadi kan pelaksanaan kucingnya tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak Joko. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dari ada tujuannya, terus identifikasi masalahnya sudah ya urut, terus rencana aksinya juga sudah, tanggung jawabnya yang akan dilakukan juga sudah ada, terus juga sudah sesuai dengan prinsip kucing, yaitu adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan ya Pak Joko ya. Nah itu tadi Bu Evi, gimana tadi perasaannya setelah bertemu dengan Pak Joko, terus curhat, terus menemukan solusi, itu bagaimana? Tadi saya mendengar sendiri itu perasaannya dari Bu Evi itu sudah merasa nyaman, senang, karena permasalahan yang dihadapi sudah ada solusinya yang mau dijalankan terhadap anak-anak yang tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Intinya Bu Evi sudah merasa sudah happy, senang, nyaman. Tadi kemitraan atau mau kolaborasi dengan siapa saja tadi Bu Evi Pak? Bu Evi tadi ya kolaborasinya banyak dengan temannya, terus juga ada muridnya juga, muridnya mendekati dengan
kepala sekolah. Iya, berarti banyak sekali, sekali. ya. Iya, betul sekali Pak Jo. Karena kita nggak mungkin ya bisa melaksanakan sendiri tanpa adanya kolaborasi, Iya. adanya kerjasama dan saling mendukung ya Pak ya. Karena nggak mungkin tujuan itu mudah terlaksana. Nah itu tadi makanya kita harus merangkul ya Pak ya. Yang utama kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan, menjadikan contoh kepada anak-anak, bukan hanya menyuruh saja, ayo mas, ayo mbak sholat, tetapi kita memberi contoh. Ya, kalau misalkan kita yang jam di terakhir, berarti otomatis anak-anak itu digiring langsung. Jadi tidak hanya ayo mbak, mas sholat, dan ditinggal, itu tidak seperti itu. Tetapi kita ngajak langsung, diajak ke sana. Kita juga ikut sholat bareng, seperti itu ya Pak Joko ya. Ya, jadi kita jangan lupa itu tadi harus jadi teladan karena anak-anak, ya betul, anak-anak itu kan anak yang luar biasa ya Pak ya. Itu melihat apa yang dilihat pertama terus dirasakan seperti itu, terus tadi anak-anaknya sudah diberitahu, setelah itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja dilakukan antara Pak Joko sebagai coach dan Bu Evi sebagai uji, seperti itu Pak Joko. Kompetensi yang akan saya tingkatkan atau saya kembangkan itu tetap meningkatkan pola percakapan kucing dengan menggunakan alut data. Karena dengan menggunakan alut data itu kita tahu tujuan utamanya apa, terus kita bisa mengidentifikasi permasalahan itu, terus kita bisa membuat rencana aksi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita bisa membuat komitmen yang kita akan lakukan sebagai tanggung jawab kita. Iya betul sekali Pak Joko. Untuk memecahkan masalah itu. Jadi alat cerita itu memang sudah efektif, sudah efektif untuk kegiatan pola percakapan kucing. Iya betul sekali Pak Joko, apa yang diutarakan tadi. Nah ini tadi saya malah belajar dari percakapan kucing ini tadi. Jadi nanti semisal saya mempunyai permasalahan yang sama, saya bisa mencoba langkah-langkahnya. Dan ini nggak bisa langsung instan ya Pak Joko ya. Ya harus membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, ya konsistensi seperti itu ya Pak Joko ya. Nah, apa yang ingin Pak Joko kembangkan lagi selain tadi? Apakah ada? Saya juga ingin mengembangkan kolaborasi dan kemitraan dengan rekan-rekan sejawat di mana saya mengajar itu, supaya semua permasalahan yang ada di sekolah itu ya cara menanganinya itu lebih efektif dan lebih berguna untuk kita semua. Betul sekali Pak Joko. Dengan adanya kerjasama tadi, benar akan terlaksana apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadi siswa lebih baik lagi, seperti itu Pak Joko. Terima kasih untuk supervisi kucing sehari ini. Semoga semuanya bermanfaat ya Pak Joko. Karena ini saya ada waktu ngajar. Saya juga buat waktu ngajar. Makanya sudah dulu ya Pak Joko. Lain kali kalau kita mau bisa speak ya Pak Joko, bisa curhat, bisa ngobrol-ngobrol, nanti pakai alur tirta ya kucingnya, biar semuanya terarah dan sesuai dengan apa yang menjadi prinsip kucing itu tersendiri. Ya sekian dari saya Pak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Terima kasih Bu Yunita meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat Pak Joko ya untuk ilmu yang bermanfaat ini. Saya mengajar dulu Bu di kelas. Ya, mari Pak Joko.
Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Yunita, sudah tak tunggu-tunggu loh. Oh iya ya Bu ya. Iya, tadi saya ketemu Pak Joko tadi siang. Terus Pak Joko kan tanya saya, ternyata Pak Joko tahu kalau kita mau coaching sore ini. Nah, terus Pak Joko, aku nanti ikut ya Bu, saya pengen tahu masalahnya gitu. Oh begitu. Mau asik Bu, nanti kita bisa bareng-bareng gitu. Iya. Lah Bu Yunita kemarin kok bilang saya katanya ada masalah, itu masalah apa toh? Iya Bu, gini loh Bu, saya itu punya permasalahan dengan murid-murid saya Bu. Murid saya itu kan kecenderungan cowok, apalagi saya itu wali kelas seperti itu ya Bu ya. Itu kan gini, di saat jam-jam praktek itu kan mereka prakteknya di belakang, itu kan melewati. Maksudnya di lab gitu ya? Iya, di ruang praktek. Ya karena saya kan adalah wali TKR seperti itu Bu. Wah, cowok-cowok semua mesti. Iya, betul sekali. Cantik Bu dewe Evi, kalau di kelas. Pokoknya cantik sendiri wali kelasnya Iya. ya. Nah, itu. Wali kelasnya cantik, terus muridnya cowok-cowok semua, pasti seneng muridnya. Ya, makanya gurunya ya seneng kok Bu. Ya, jiwa mudanya. Iya, gitu. iya. Iya, paling enggak kita ketularan muda terus ya. Betul terus. Umur jangan dilihat. Iya, betul. Nah gitu Bu, jadinya guru-guru setelah jam praktek itu mengeluhkan kepada saya, katanya sih anak didik saya itu sering terlambat. Itu terlambatnya yo banyak Bu, nggak hanya 5 menit, 10 menit. Karena apa? Kan untuk ruang prakteknya itu kan terpisah Bu, harus lewat belakang ada. Nah, di belakang itu lewati kantin. Mereka mampir. Betul sekali Bu, jadi mampir ke kantin. Nah, ada lagi yang alasannya mampir ke ruang praktek lain melihat seperti itu, karena ruang praktek di belakang itu kan berderet ya Bu. Ada jurusan TKR, ada jurusan TP, ada jurusan TSM. Oh gitu. Iya, jadi ya namanya anak-anak, nggak usah anak-anak lah Bu, kita aja juga pengen tahu kayak TP itu apa sih yang dipraktekkan, TBSM apa sih, mereka tuh ngapain sih. Kalau saya lihat ya. Iya betul. Nah itu mampir di situ juga ada seperti itu Bu. Jadi untuk jam berikutnya itu anak-anak sering terlambat. Jadi terlambatnya karena ya namanya melihat asyik itu dilihat terus ya ada yang terlambat 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam Bu. Jadi seperti itu permasalahan yang saya hadapi Bu. Makanya saya pengen sharing, pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Evi, bagaimana memecahkan masalah yang saya hadapi seperti itu Bu Evi. Oh begitu. Lah sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bu Yunita? Yang pertama ya saya melakukan pendekatan ke anak-anak dulu Bu. Jadi ya anak-anak yang sudah rajin tak tanya dulu. Teman-temanmu ini kemana sih Mas? Kok terlambat seperti itu? Ya tadi mau bilangin ada yang mampir ke kantin. Mampir tadi ya. Betul sekali Bu. Nah, makanya yang lama tadi udah mampir ke ruang praktek sebelah. Setelah itu mereka masih mampir ke kantin. Nah, 2 ampiran itu tadi Bu. Berarti Bu Yunita itu sebetulnya juga sudah mengatasi ya. Salah satunya tadi dengan mengingatkan. Iya betul sekali. Nah kalau misalkan di level gitu Pak, usahanya Bu Yunita itu sudah sampai level berapa ya? Ya kira-kira sih 70% Bu. 70%. Iya. Mungkin nggak kalau Bu Yunita itu misalkan menggandeng pihak lain lah, siapa begitu? Ya mungkin Bu. Mungkin. Yang pertama saya pengen menggandeng guru prakteknya sendiri Bu. Oh iya. Jadi bekerja sama dengan guru prakteknya. Jadi dari guru praktek tersebut misalkan sudah selesai pembelajaran ya atau prakteknya, anak-anak itu diantarkan kembali sampai ke area kelas dulu. Oh gitu. Iya.
Jadi kalau dari bengkel ya? Iya, dari bengkel lah namanya. Dari gitu. bengkel itu Bu Yunita maunya guru yang mengajar tadi apabila sudah selesai ikut mengantar dulu. Betul sekali. Biar Bu Evi. tidak Mampir-mampir. menggak-menggok tadi ya. Betul sekali. Iya, ya. iya, Karena anak-anak sekarang itu kan luar biasa, Bu. Iya betul. Rasa betul. ingin tahunya tinggi. Iya. Nah, kreativitasnya lah. Nanti kalau saya melihat sana, saya punya pengetahuan seperti ini, begitu Bu Evi ya. Gitu ya. Selain guru yang mengajar, mungkin ada yang lain lagi? Ada, nanti saya juga akan kerjasama dengan guru BK, Bu. Oh iya. Iya, iya, karena guru BK itu lebih pinter untuk menggali atau pendekatan, karena mereka juga ilmu psikolognya juga lebih tinggi dari saya, Iya. Bu. Jadi kan dari saya sudah ada usaha, nanti bisa ditambahkan dari guru BK, tambahkan lagi usaha dari tadi guru prakteknya, seperti itu Bu Evi. Oh iya iya iya. Atau hanya dua pihak itu aja yang mau digandeng Bu Yunita? Tidak Bu, nanti saya juga Siapa lagi? menggandeng Wakapuru Bu. Oh iya. Iya, ini Bagus. jadi jamnya praktek itu dijadikan satu. Jadi misalkan di belakang ya di belakang. Jadi depannya itu pembelajaran dulu, setelah itu full praktek. Biar anak-anak fokus. Oh jadi selama ini lompat-lompat Iya, begitu. ada yang lompat jadi depan praktek, setelah Balik praktek kelas, kembali kelas, balik bengkel lagi, ada yang begitu. seperti itu, ada yang sudah bagus Bu, depan praktek, tapi belakang masih pembelajaran. Tapi kan sudah di ruang praktek sudah berbeda. Tapi kemungkinan kalau mungkin ya Bu, namanya sistem blok itu ya Bu ya. Iya. Jadi ya pelajaran inti ditaruh di depan, terus prakteknya di belakang, seperti itu. Karena kalau misalkan sudah siang-siang itu juga fokusnya anak-anak itu juga kok ya. Berbeda. Iya, juga berbeda. Jadi itu mungkin dari Bu Yunita, menurut Iya. Bu Yunita itu merupakan salah satu cara ya. Iya, salah betul. satu cara dari sekian banyak cara, salah satu caranya menggandeng Wakakur Iya. untuk menyusun jadwal Iya. yang mapel wajib-wajib ya. Iya. Yang wajib-wajib di depan, Nah. dipagikan, kemudian yang praktek-praktek disorekan. Ya, siang gitu, Mengingat Bu. juga tadi kan tingkat kefokusan anak-anak itu kalau sudah siang itu Itu sudah berbeda. menurun. Betul sekali. Nah, kalau sudah menurun itu tadi kalau diajak praktek akan lebih senang, Iya, tidak ngantuk seru. karena mereka Iya. seru, lebih kayak Antusias gitu, nah Bu. antusias ya. Tadi yang pertama pendekatan, Nah. dua dari guru BK, Terus kemudian prakteknya. guru mapel tadi, Iya. kemudian Wakakur. Oke. Mungkin ada lagi? Kepala sekolah Bu. Oh iya, Iya. terus mau Bu Yunita cara untuk menyampaikan atau gimana gitu? Iya, saya kan gini Bu, tadi kan saya matur ke Wakakur dulu. Iya. Terus juga saya untuk ke Pak Kepala Sekolah itu saya nanti minta tolong sama Pak Sarpras Bu. Oh, sama Kenapa- Sarpras. Iya, kenapa Sarpras? Karena kan jalurnya itu harus lewat itu. Kalau bisa itu ada jalur yang nggak lewat situ, tapi lewat atas. Nah, dibuatkan di atas itu kayak jalan di atas itu loh Bu, kayak tingkat gitu loh Bu. Oh, gitu. Yang menghubungkan antara ruang praktek dengan ruang Kelas. kelas. Jadi Hmm. tidak melewati jalan. Tidak Nah, lewat kantin, Iya. tidak lewat bengkel yang lain. Iya. Iya, betul seperti itu. Itu sudah luar biasa loh Bu Yunita. Kalau rencananya Bu Yunita itu nanti segera dilaksanakan ya. Nah kira-kira butuh waktu berapa itu? Ya nggak bisa instan Bu, ya beberapa sekitar 2 minggu lah Bu. Ya sekitar 2 minggu. Nanti yang pertama tadi saya lakukan pendekatan dulu. Nah terus kerjasama dengan guru prakteknya, terus kerjasama dengan guru BK-nya. Kalau Wakakur kan menyusun jadwal
harus lama ya Bu, nggak mungkin saya minta seperti ini langsung diubah karena menyusun jadwal itu ya susah sekali. Susah sekali ya, super susah. Super duper tidak seminggu gatel tidak aja. selesai Nah, saya itu. nggak Di mungkin, sini tuh Bu. ngatur 69 guru itu Nah. satu minggu itu kadang-kadang masih ada yang kesingsal. Iya betul, masih Mm-mm. tumpuk. Nah seperti itu Bu. Mm. Terus untuk tadi saprasnya nggak mungkin lah, itu kan butuh RAB seperti itu, Iya. harus ada dananya seperti itu Bu. Ya mungkin yang bisa saya lakukan ya itu tadi yang hari ini, yaitu saya pendekatan dulu, ngasih pemahaman ke anak-anak seperti itu Bu Evi. Kalau misalkan dibuat seperti apa ya namanya, Ya. apa ya, misalkan dibuat apa ya namanya, Oh, kesepakatan kelas Bu. Iya, Oh, jadi guru-guru itu mungkin ya juga pembelajarannya lupa, nggak membuat itu Bu. Iya, ya bisa. Jadi anak-anak itu seenaknya sendiri ya Bu Oh ya. iya. Kalau kesepakatan kelas itu menjadi salah satu cara, karena kesepakatan kelas itu kan bisa untuk mendisiplinkan ya. Iya betul sekali Bu. Bisa untuk mendisiplinkan, kemudian sudah disepakati atau mungkin kita harus pas tertib jam Iya. itu harus sudah sampai kelas. Kalau tidak ya nanti berarti mengingkari begitu ya. Betul sekali Bu. Nah nanti juga itu juga Bu bisa jadi solusi ya Bu ya, mengingatkan kembali atau menanya ke gurunya itu apakah sebelum pembelajaran juga sudah melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga anak-anak itu nanti kalau sudah punya kesepakatan dan keyakinannya, insya Allah nanti juga nggak terlambat lagi seperti itu Bu Evi ya. Iya. Jadi berarti sudah banyak sekali rencana yang akan dilakukan oleh Bu Yunita tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya yang notabene tadi cowok-cowok. Iya betul sekali Bu Memang Evi. ya kalau anak cowok itu ya kita tahulah tidak seperti anak perempuan yang gampang sekali kita atur ya. Iya, Kalau betul. anak perempuan itu kan kalau kita misalkan yuk kita langsung tepat waktu jam 9.15 kita mulai pembelajaran, mereka akan berusaha sekali kalau anak perempuan. Betul sekali. Tapi kalau laki-laki ya sepertinya kayak gampang sekali, gimana ya, gampang ke lah, Iya, gampang, nyepeleknya iya, kadang. kadang menyepelekan. Betul. Sampai-sampai gurunya sudah ada di kelas, mereka belum datang, Ya, seperti benar. itu. Betul sekali Bu Ewi, makanya ya makanya betul tadi kita harus punya apa ya, kesepakatan, keyakinan kelas, sehingga anak-anak itu bisa datang tepat waktu, terus tidak terlambat, tidak mampir kemana-mana. Nah itu Iya. salah satu ya, harus guru juga introspeksi diri. Iya. Jadi kan kita tidak bisa langsung menyalahkan anak ya Bu ya. Iya, Kan betul. misal si guru itu belum melaksanakan itu ya anaknya ya glewer lah, punya ya Iya. ada mampir sana mampir sini seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi ya semuanya harus saling introspeksi, kenapa ini terjadi, anak kok mampir ya, dari segi guru mapelnya, dari segi guru prakteknya itu ya. Jadi anak ayo langsung kembali ke kelas yo, namanya anak cowok yo, pengetahuan kan kreativitasnya tinggi. Wah, lihat sana dulu ya. Iya. Di sana praktek apa sih? Nah, seperti itu. Betul. Nah, kita jangan sebagai guru, lebih-lebih kita baru ngehit kurikulum merdeka ya. Iya, betul sekali. Pembelajarannya berpihak pada Murid. murid. Jadi Nah. kita sebagai guru hanyalah seperti apa? Fasilitator. Semboyannya Ki Hajar Dewantara. Iya. Filosofi ya. Iya, filosofi Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tutwuri handayani ing madya Mangun Karso, tuturi handayani. ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kaso tutwuri handayani.
Dan pembelajaran kita itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Kita sebagai guru ibaratnya Pak Tani ya. Iya, betul. Ibarat Pak Tani Betul yang sekali, Bu Evi. kita hanya bisa merawat, memupuk tanaman itu. Pada dasarnya mereka sudah membawa kodrat ya, kodrat sesuai dengan sejak kodratnya. lahir. Iya, betul sekali. Sudah membawa atau watak Ya. sejak lahir. Kemudian mereka lahir, yang pertama didikan dari orang tua, kemudian begitu mereka sudah berusia sekolah, kita sekolah, dan kita yang merawat, Ya, memupuk, ibaratnya tanaman tadi. Iya, betul Yang sekali. kita harapkan nantinya anak-anak kita akan tumbuh kembang menjadi manusia yang berkarakter, yang baik, Betul. yang sukses tentunya. Iya, benar sekali. Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, jadi kita tidak boleh menekan anak, membuat anak-anak kita itu menjadi bosan di kelas. Kalau tadi permasalahannya Bu Yunita, itu tadi anak-anak selalu terlambat masuk Iya. kelas setelah praktek di bengkel ya. Kita tidak boleh langsung memarahi mereka, Iya. tidak boleh. Jadi betul seperti yang dibilang Bu Yunita tadi, yang pertama harus ada pendekatan kepada anak-anak dulu. Kemudian setelah pendekatan langsung ke anak-anak, kita juga harus mencari atau menggandeng peran dari orang lain untuk mensukseskan apa yang kita harapkan. Iya, betul Nah, sekali. tadi dari guru, betul, dari guru yang mengajar praktek. Tentunya kalau memang itu nanti berjalannya itu membutuhkan waktu, ya kan? Iya. Tentunya yo. Pembelajarannya tidak dipaskan ya, Bu ya. Nah, iya betul, tidak dipaskan, dikasih tenggang waktu lah, tidak dipaskan seperti bilang Iya. Ibu. Jadi kalau dipaskan ya tadi ada misalkan masih lapar ya mampir dulu, haus mampir dulu. Tetapi kalau ada tenggang waktu dari berjalan, dari tadi sudah dikasih waktu istirahat atau tidak, pasti anak-anak juga akan kembali lagi. Iya. Apalagi gurunya yang guru mapel berikutnya itu kalau sudah melaksanakan kesepakatan, ada Iya. keyakinan yang sudah ditanamkan ke anak-anak, itu tentunya anak-anak itu akan kembali ke kelasnya itu ya sesuai dengan tepat waktu, disiplin seperti itu, Bu Evi ya. Iya, betul. Tentunya kalau sudah disepakati, misalkan dikasih tenggang juga ya. Iya, betul. Kesepakatannya berapa menit? Iya. Jadi ada toleransinya tadi, misalkan terlambat sekolah, masuk sekolah ya, masuk kelasnya itu 5 menit seperti itu. Nah setelah itu nanti kan anak-anak tahu sendiri, saya sudah melaksanakan, ada keyakinan, ada kesepakatan seperti itu ya Bu Evi ya. Iya. Tadi Bu Yunita kan juga akan mencoba menggandeng Bapak Kepala Sekolah tadi. Iya. Itu tadi bagaimana Ya caranya? tadi cuma saya ke Pak Sapras dulu karena nanti hubungannya dengan Pak Kepala Sekolah ya, dengan izinnya Pak Kepala Sekolah, yaitu ada jalan untuk ke ruang praktek yang tidak harus melewati jalan lain gitu loh Bu. Jadi kayak tadi lewat kantin. Nah anak-anak ya namanya bau soto ya seger seperti itu kan Bu ya. Iya. Nah, Berarti terus betul. makanya ada jalur tersendiri yang tidak memungkinkan anak itu mampir seperti itu Bu Evi ya. Ya itu tadi lebih-lebih cowok-cowok. Iya benar Kalau yang sekali. dilewati kelasnya anak-anak TKJ, Asal lama meneh Bu, Iya. ajak kenalan Bu. ajak kenalan, Betul malah sekali. lihat-lihat dulu. Iya. Saya tuh dulu pernah loh ngajar di SMK. Oh iya tuh Bu. Iya, untuk pemenuhan jam. Hmm. Jadi di SMA 1 jam saya kurang, kemudian saya harus pemenuhan jam itu pernah di SMK Sambirjo. Nah, kemudian di sana berapa tahun ya itu ya? 4 tahun. 4 tahun di Sambirjo, kemudian ada guru yang mutasi ke sana, guru fisika, sehingga saya tidak kebagian lagi. Waduh, nah terus akhirnya Bu. Tadinya saya diminta Bapak Kepala Sekolahnya itu untuk Bu Evi gimana mau mutasi ke sini? Kalau mau mutasi, Bapak Jadi yang penuh. ini tidak saya terima gitu terus.
enggak Pak, saya jauh rumah saya. Biar saya cari jam yang lain aja. Yang lebih dekat. Iya. Ini kok malah ngelantur kemana-mana Ya, tuh? enggak apa-apa Bu, kan kita saling berbagi pengalaman. Oh, iya, bagus. Jadi tadi masalahnya Bu Yunita tadi coba saya review lagi ya, Iya. betul atau salah? Tadi permasalahannya anak itu selalu terlambat masuk kelas setelah praktek. Iya, betul sekali. Karena jalannya agak jauh. Iya, Kemudian langkah yang akan diambil Bu Yunita yang pertama pendekatan. betul sekali. Kemudian akan berkoordinasi dengan guru yang mengajar, Iya. dengan Bakakur ya tadi Iya. ya, tentunya pengaturan Iya, jadwal. betul sekali. Kemudian ke Bapak Kepala Sekolah Iya. tentang sarana agar dibuatkan jalan pintas. Betul. Jadi lewat sebelah atas Iya. begitu ya. Ya udah, semoga rencana Bu Yunita itu bisa berjalan dengan baik, Amin. akan menjadi solusi yang terbaik. Amin. Lah kira-kira nanti berapa waktu itu? Ya, sekitar 2 minggu dulu ya Bu ya. Saya coba dulu loh ya ini. Saya coba dulu, semoga nanti 2 minggu itu aksi ya, Ya. aksi. Kemudian hasil. hasilnya. Kira-kira? Hasilnya ya sekitar 3 minggu lah Bu. Oke. Ya. Nanti ya, kalau sudah berhasil saya dikabari. Iya, siap. Saya siap, dikabari biar misalkan besok-besok aku menemukan anakku yang seperti itu menjadi salah satu solusi Iya. untuk masalah saya. Begitu Iya. ya Bu Yunita? Ya, terima kasih banyak ya Bu Evi ya sudah meluangkan waktu, kita bisa sharing dan saya Oke. bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Bu Iya, Evi. sama-sama. Ini tadi Iya. saya tidak memberi solusi loh ya. Itu kan Iya. dari Bu Yunita Iya, sendiri tapi kan tadi. karena ngobrol sama Bu Evi itu saya jadi punya ide-ide gitu loh Bu. Oke. Ya, Sama-sama Bu iya, Yunita ya. karena ini sudah waktunya mau ngajar lagi ya Bu Evi ya. Ya udah, berarti sudah sore dia Bu Iya. ya. Sudah waktunya pulang berarti kita ya. Iya, Ya iya, sudah. Terima kasih sekali lagi Bu Evi. Iya, Nanti sama-sama. kalau saya pengen sharing lagi, bisa kan Bu Evi ya? Silahkan. Oke. Terbuka untuk Bu Yunita. Oke, Dan juga siap. teman-teman yang lain juga Oke, boleh kok. Oke, ya sudah Oke, Bu, terima ya, kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.